selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat Natal bagi kita semua. Saya berdoa, meskipun tahun ini kita masih merayakan Natal dalam kondisi pandemi, setiap kita bisa tetap bersuka cita karena Kristus yang menjadi pusat dari perayaan kita. Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Matius 2 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ayat 3, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Saudara, apakah yang akan kita lakukan atau apakah yang akan menjadi respons kita ketika kenyamanan kita seakan terusik oleh kehadiran seseorang? Saudara, perikop yang kita baca hari ini memperlihatkan kepada kita dua respons yang sangat berbeda yang ditunjukkan oleh Herodes dan orang-orang Majus ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia. Saudara, respons pertama yang menarik perhatian saya adalah respons Herodes. Ayat 3 dari perikop yang kita baca hari ini menjelaskan bahwa ketika mendengar berita tentang kelahiran Yesus, Herodes terkejut. Kalau kita melihat terjemahan yang lain, ada terjemahan-terjemahan yang menerjemahkan kata terkejut dengan kata terganggu. Saudara, Herodes begitu terusik, dia begitu terganggu dengan kehadiran Yesus di dunia. Kenapa? Karena Herodes merasa dengan kehadiran Yesus, dengan kelahiran Yesus, posisinya sebagai penguasa saat itu terancam. Nah, saudara-saudara, ketika kita melihat respons Herodes yang seperti ini, mungkin ada sebagian dari kita yang mengecam, bahkan menghakimi Herodes. Mungkin ada sebagian dari kita yang akan berkata, kok bisa ada orang yang punya hati sejahat itu? Kok bisa dia tuh berpikir untuk menyingkirkan, bahkan sampai membunuh Yesus Sang Mesias itu? Bapak Ibu Saudara, setidaknya itulah yang saya pikirkan. Tetapi saudara-saudara, ketika saya merenungkan bagian ini lebih lanjut, saya mendapati bahwa bukankah di dalam menjalani hari-hari hidup saya sebagai anak Tuhan, saya juga tidak jarang berupaya untuk menyingkirkan Yesus dari hidup saya. Ketika saya sudah mencoba mengatur rencana-rencana hidup saya sedemikian rupa, tidak jarang saya berusaha untuk menyingkirkan Yesus agar tidak mengacaukan rencana-rencana saya dengan rencana-rencananya yang seringkali sulit untuk saya pahami. Saudara, selama kita menjalani tahun ini, berapa sering kita juga melakukan hal yang sama? Kita mungkin tidak sampai berencana untuk membunuh Yesus, tetapi bukankah kita seringkali berupaya untuk menyingkirkan Dia supaya kenyamanan kita tidak terusik? Saudara, respons kedua yang saya ingin kita renungkan adalah respons dari orang-orang Majus. Saudara, ketika mendengar berita tentang kelahiran Yesus, orang-orang Majus itu rela membiarkan kenyamanan mereka diusik oleh kehadiran Yesus Sang Juru Selamat itu. Mereka rela berjalan berbulan-bulan dengan perjalanan yang tidak mudah untuk mereka tempuh supaya mereka bisa bertemu dengan bayi Yesus. Ada seorang ahli yang memperkirakan perjalanan yang ditempuh oleh orang-orang Majus itu antara 500 sampai dengan 1000 mil. Nah, saudara, 1 mil itu sekitaran 1,6 km. Itu berarti bahwa jarak yang orang-orang Majus itu tempuh untuk bertemu dengan bayi Yesus adalah sekitaran 800 sampai 1600 km. Lalu kemudian diperkirakan dengan memakai transportasi ternak saat itu bisa memakan waktu berbulan-bulan. Mereka melewati jalur darat, padang gurun yang sangat panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari. Bapak Ibu Saudara, mereka membiarkan kenyamanan mereka terusik sedemikian rupa untuk bertemu dengan bayi Yesus. Bapak Ibu Saudara, selama kita menjalani tahun ini, berapa banyak waktu yang kita korbankan bagi Tuhan? Berapa banyak kenyamanan yang kita korbankan demi agendanya Tuhan? Berapa sering kita rela kenyamanan kita diusik atau diinterupsi oleh Tuhan? Berapa besar kesediaan kita untuk menderita atau tidak dianggap atau tidak dihargai atau tidak mendapatkan apa-apa, malahan harus memberi apa-apa, bahkan semuanya, asalkan Kristus dimuliakan. Sudahkah kita merajakan Kristus sedemikian rupa di dalam hidup kita?
Bapak Ibu Saudara, 3 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2021 dan akan memulai tahun 2022. Komitmen apa yang mau kita bawa di hadapan Tuhan? Posisi apa yang akan kita beri bagi Dia di dalam hidup kita? Apakah kita mau merajakan Dia, ataukah kita mau berusaha untuk menyingkirkan Dia? Saudara, marilah kita sama-sama berjuang dengan anugerah Tuhan untuk merajakan Dia di dalam hidup kita, untuk mematikan diri kita sendiri agar Kristus yang terlihat. Marilah kita membiarkan kenyamanan kita sedemikian rupanya terusik oleh kehadiran Dia di dalam hidup kita, asalkan Dia dimuliakan. Biarlah Tuhan menolong setiap kita. Amin.